Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Al-ayah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa mengikuti kembali kajian online atau kajol yang diadakan oleh pimpinan cabang Persatuan Islam Bale Endah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa dulu ada 3 orang dari kalangan Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit yang berbeda-beda. Orang pertama diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit abros. Abros itu penyakit kulit, penyakit kulit di seluruh tubuhnya, sehingga tubuhnya menjadi belang, rupanya menjadi menjijikan, sehingga orang ini dijauhi oleh orang lain. Kemudian orang kedua diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit akra. Akra itu penyakit di kepala, sampai rambutnya rontok, kemudian kepalanya menjadi botak, dan rupanya menjadi menjijikan, dan dijauhi oleh orang-orang. Kemudian yang ketiga, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan a'ma. A'ma itu artinya buta, tidak bisa melihat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk mengganti penyakit-penyakit mereka itu dengan kesembuhan, mengganti ujian mereka dengan kenikmatan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat yang menjelma sebagai manusia datang kepada mereka, datang kepada orang pertama dalam wujud manusia, kemudian bertanya kepadanya, jika Anda diberikan kenikmatan oleh Allah, maka nikmat apa yang Anda inginkan? Maka orang pertama ini dari Bani Israel ini menjawab, saya ingin sembuh dari penyakit kulit ini. Saya ingin mempunyai kulit yang bagus seperti semula, menjadi orang yang kuat, sembuh, dan agar orang-orang tidak merasa jijik ketika bergaul dengan saya. Kemudian malaikat tersebut mengusap kulitnya, seluruh tubuhnya, dan dalam waktu yang tidak lama orang tersebut menjadi orang yang sehat kembali, kuat, kulitnya bersih, gitu kan. Dan malaikat bertanya lagi, pertanyaan yang kedua, jika Anda diberikan
harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta apa yang Anda sukai? Kemudian orang pertama ini menjawab, saya senang berternak unta. Maka malaikat pun memberinya seekor unta yang sedang bunting dan mendoakannya agar peternakannya itu berkah. Nah, setelah itu malaikat datang ke orang yang kedua, ya, dengan pertanyaan yang sama, ya, nikmat apa yang Anda inginkan saat ini? Maka orang kedua pun sama, ya, jawabannya tidak jauh berbeda dengan orang yang pertama. Saya ingin sehat, saya ingin disembuhkan dari penyakit yang ada di kepala saya. Maka malaikat pun mengusap kepalanya, dan dalam waktu yang singkat orang tersebut sehat kembali. Kemudian malaikat bertanya dengan pertanyaan yang sama, harta apa yang kamu cintai, yang kamu inginkan, gitu kan. Maka orang kedua ini menjawab, saya suka beternak sapi. Maka malaikat pun memberinya seekor sapi yang sedang bunting, gitu kan, besar, dan mendoakannya agar peternakannya itu berkah. Kemudian malaikat datang kepada orang yang ketiga, masih dalam wujud seorang manusia, dengan membawa dua pertanyaan yang sama. Ya. Ketika ditanya, nikmat apa yang kamu inginkan? Orang ketiga pun sama, ingin disembuhkan dari a'ma, dari buta. Dia ingin bisa melihat kembali. Kemudian malaikat pun mengusap matanya, dan dalam waktu yang tidak lama orang ketiga pun sama, sembuh, dapat melihat kembali. Kemudian ketika ditanya, rezeki apa yang kamu inginkan? Ayul mali ahabbu ilaika, harta apa yang kamu cintai? Maka orang ketiga ini menjawab, aku suka beternak kambing. Maka malaikat pun memberinya seekor kambing yang sedang bunting, besar, gitu kan, dan mendoakannya agar peternakan kambingnya berkah. Nah, setelah itu, ya, setelah itu Allah Subhanahu wa taala hendak menguji mereka yang kedua kali. Mengutus malaikat, ya, yang menjelma sebagai manusia, ya, datang kepada mereka, datang kepada orang yang pertama, ya, karena setelah beberapa tahun 3 orang ini, ya, menjadi orang yang sembuh, dijauhkan dari penyakit, kemudian menjadi kaya raya dengan peternakan mereka masing-masing. Yang satu berhasil dalam berternak unta, yang kedua berhasil dalam berternak sapi, kemudian yang ketiga berhasil dalam berternak kambing. Semuanya menjadi saudagar kaya. Allah menguji lagi ke mereka, ya, ujian yang kedua, mengutus malaikat, ya, dalam wujud manusia, datang kepada orang yang pertama dalam wujud seorang musafir, ya, seorang musafir yang fakir miskin, yang berpenyakit, ya, sama penyakit kulit, gitu. Datang, dia memelas, meminta bantuan, gitu kan, kepada orang pertama, tapi orang pertama ini dengan sifat sombongnya, dengan sifat kikirnya, menolak untuk memberikan bantuan kepada musafir tersebut. Bahkan dengan keras, orang pertama ini mengusir musafir tersebut. Ya. Maka musafir tersebut, yaitu malaikat, ya, berkata kepadanya, rasanya saya kenal Anda. Anda itu dulu sama seperti saya, orang yang miskin, ya, orang yang penyakitan, ya, penyakit kulit, gitu kan. Tapi orang pertama ini menjawab tentunya dengan sifat sombongnya, ya, tidak, saya sehat itu dari kecil, dan saya kaya raya itu karena warisan orang tua saya. Ya. Maka malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar mengembalikan keadaan orang pertama ini seperti semula. Dalam artian kembali miskin, kembali penyakitan. Maka dalam waktu yang tidak lama, orang pertama ini kembali jatuh sakit. Ya. Penyakit kulitnya kambuh lagi, bahkan penyakit ini lebih parah daripada penyakit yang pertama. Ya. Sehingga hartanya ini habis. Hartanya habis digunakan untuk berobat. Kemudian malaikat datang kepada orang yang kedua. Ya. Dengan membawa pertanyaan yang sama. Atau dalam wujud yang sama sebagai seorang musafir. Ya. Yang miskin kemudian berpenyakit di kepalanya. Ya. Botak gitu kan. Akra. Nah, meminta bantuan gitu. Tapi orang kedua pun sama seperti orang yang pertama, sombong, kikir, dan lupa akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga musafir tersebut pun diusir, tidak diberikan bantuan. Maka malaikat pun berdoa kepada Allah agar mengembalikan keadaan orang yang kedua seperti semula, dalam artian kembali miskin, kemudian kembali berpenyakit. Dan dalam waktu yang tidak lama orang kedua pun sama, kembali miskin, ya, penyakitnya kambuh, ya, bahkan lebih parah dari penyakit yang pertama, sehingga harta-hartanya habis, peternakannya bangkrut, digunakan untuk berobat. Setelah itu malaikat datang kepada orang yang ketiga, ya, dalam wujud seorang musafir sama, miskin, kemudian buta, tidak bisa melihat. Meminta bantuan, tapi orang yang ketiga ini berbeda dengan orang yang pertama dan orang yang kedua. Justru orang yang ketiga ini, ya, menyambut musafir tersebut dengan ramah, ya. Kemudian mengajaknya ke dalam rumah, ya, diajak ngobrol, ya. Bahkan orang ketiga ini berkata kepada musafir tersebut bahwa dulu saya itu sama seperti kamu, gitu kan. Seperti Anda, ya. Dulu saya miskin, dulu saya tidak bisa melihat, gitu. Dulu saya berpenyakit, tapi dengan anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan saya kesembuhan, memberikan saya harta, ya. Oleh karena itu maka ambillah, gitu. Ambillah sebagian harta dari hartaku yang Anda butuhkan, sehingga Anda merasa kecukupan, kemudian Anda bisa pulang ke kampung halaman, ya, dengan membawa bekal. Maka musafir yang buta tersebut, yaitu malaikat, ya, berkata kepadanya, simpan saja hartamu, ya, sesungguhnya aku ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kalian bertiga. Tapi dua orang temanmu itu menjadi orang yang ingkar, menjadi orang yang kikir, sombong, dan lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Anda itu termasuk orang yang bersyukur. Ikhwatul iman rahimakumullah, ini kisah yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan para sahabatnya, termasuk Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Maka dari kisah yang singkat ini kita bisa mengambil banyak pelajaran, ya, mengambil banyak pendidikan atau nilai, ya, sehingga kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut, pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selain seorang nabi dan rasul, seorang pemimpin umat, pemimpin negara, panglima perang, atau pemimpin dalam rumah tangga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun itu seorang guru atau seorang pendidik yang kaya akan metode pengajaran. Nah, di antara pengajaran atau metode mengajar yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gunakan adalah metode kisah atau bercerita.
cerita yang tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan kepada para sahabat sehingga sampai kepada kita itu bukan cerita yang sembarangan, tapi ini termasuk cerita yang nyata diambil dari kisah umat-umat terdahulu. Dengan metode cerita ini tentunya kelebihannya itu dapat diterima oleh semua kalangan. Oleh karena itu, salah satu kandungan Al-Quran itu adalah Al-Qasas, kisah-kisah. Ya. Banyak kisah dalam Al-Quran, ya. Kisah para nabi, ya. Kemudian kisah orang-orang soleh seperti Luqman Hakim, kemudian Maryam, dan kisah para nabi, kisah umat-umat yang dibinasakan, gitu kan. Samud, kemudian kaum Lut, ya, kaum Hud, dan banyak lagi. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu syarat dengan pelajaran dan pendidikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka itu ada ibrah, ada pendidikan, ada pelajaran liulil albab, bagi orang-orang yang ingin memahaminya, bagi orang-orang yang berakal. Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari kisah tadi, bahwa orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenikmatan, dengan kesenangan, dengan kesehatan atau harta, itu banyak yang gagal bila dibanding dengan orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah, dengan penyakit atau dengan kesusahan, ya, kemiskinan. Hal ini digambarkan dalam cerita tadi bahwa ketika 3 orang dari kalangan Bani Israel tadi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit yang berbeda-beda, dengan kemiskinan, mereka semuanya masih bisa bersabar, masih bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika mereka bertiga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesembuhan, kemudian diberikan harta, hanya 1 orang yang mampu bersyukur. Ya. Jadi hanya 1/3 yang mampu mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu benar sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur. Oleh karena itu kisah tadi mengingatkan kepada kita semua agar kita tidak lupa akan nikmat-nikmat Allah, ya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang kikir, orang-orang yang kufur nikmat. Dan pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari kisah tadi, ya, bahwa terkadang kita sebagai manusia itu berpikir sempit. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan penyakit, kita berpikir seakan-akan nikmat Allah itu yang sangat banyak itu hilang, ya. Tidak ada apa-apanya, ya. Tapi ketika kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita lupa, ya. Kita menyia-nyiakan kesehatan tersebut. Kita tidak memanfaatkan kesehatan tersebut untuk taat, untuk amal soleh atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu betul sekali apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Ma'arij, ya. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a, ya. Halu'a itu berkeluh kesah dan kikir. Makanya ditafsirkan dalam 2 ayat selanjutnya, idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa oleh keburukan, musibah, penyakit, mereka itu jazua, berkeluh kesah, ya. Berkeluh kesah, takut, gitu kan. Dan apabila
wa idza massahul khairu manua, diberikan kenikmatan, diberikan harta, rezeki, kesehatan, mereka itu manua, kikir, tidak mau memanfaatkan nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, maka kita sebagai seorang mukmin seharusnya ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit atau musibah, kita seharusnya bersabar. Dan ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan, seharusnya kita bersyukur, karena Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan kebaikan atau keburukan, menguji kita dengan kesenangan atau kesusahan, dengan nikmat atau musibah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Maka kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Maka sikap mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya sebagaimana apa yang diutarakan atau disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa li mu'min. Ya. Sungguh hebat perkara orang-orang yang beriman itu. Sungguh segala perkaranya, segala urusannya itu baik. Ya. Dan hal itu tidak terdapat kecuali pada diri seorang yang beriman, seorang mukmin. In asobathu sarra syakara fakana khairan lahu. Apabila diberikan ujian kebaikan, maka dia bersyukur. Wa in asobathu darra sabara fakana khairan lahu. Dan apabila diberikan ujian keburukan, penyakit, musibah, ya, dan lain sebagainya, dia itu bersabar, maka hal itu menjadi baik untuk dirinya. Itulah sifat seorang mukmin, ya. Ketika diberikan ujian senang, dia bersyukur, dan ketika diberikan ujian kesusahan, dia bersabar. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, ya. Dan kisah tadi itu dapat menjadi pelajaran, ya. Kita ambil hikmahnya, kita ambil nilai pendidikannya, kemudian kita praktekkan, kemudian kita tatbikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.